Beliau duduk di bawah pohon angsoka, di belakangnya Kiai Batu Lepang, Kiai Basan Tamyang, Kiai Karang Asem, Kiai Tambahan, Kiai Jelantik Bogor, Kiai Tabana, Kiai Tegah Kori, Kiai Kapal, Kiai Burikit, dan Kiai Anurah Kabe-Kabe. Demikian aturan atau tata tertib di kepatuhan sesuai. Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan lagi membacakan tentang babat dalam, yaitu Kerajaan Bali kembali menyerang Pasuruan. Diceritakan dahulu kerajaan di sekitar Bali telah tunduk kepada Kerajaan Bali, namun sering lepas kembali. Pada masa yang lalu, tahun 1630 Masehi, Kerajaan Bali mengirim pasukan di bawah pimpinan perang Ki Gusti Agung Widya untuk menggempur kekuasaan Makassar di Lombok, sehingga Lombok dan Sumbawa dapat direbut kembali. Namun pada tahun 1640 Masehi, Kerajaan Makassar dapat merebut Lombok kembali dari kekuasaan Gel-Gel. Penyerangan Gel-Gel terhadap Lombok selalu gagal karena Lombok telah dikuasai oleh Kerajaan Makassar. Demikian juga Pasuruan tidak pernah mau tunduk kepada Bali. Kerajaan Bali dalam pemerintahan Ide Dalam Dimandi juga memikirkan kerajaan lain di sekitarnya. Dalam suatu paruman rutin di Gel-Gel dibicarakan rencana penyerangan kembali Kerajaan Pasuruan. Seperti biasa, setiap bulan keempat saat purnama, Ide Dalam Dimandi dihadap oleh para anglurah guna melakukan persamuan agung. Pada pertemuan kali ini akan membicarakan masalah penting, yakni rencana penyerangan ke Pasuruan, sekaligus membantu membebaskan Belambangan dari kekuasaan Pasuruan. Dalam paruman ini diceritakan kedatangan para patih dan para ksatria dengan segala keagungannya. Kiai Agung Maruti sebagai patih agung datang mengenakan kampuh bobonyon dengan secarik kain diikatkan pada ujung kampuh sebagai ikat pinggang yang bermata merah dan berbunga kaninggara. Mengenakan kampuh seperti itu disebut Angraja Singa. Menyisipkan keris Ki Sekar Gading yang bergagang gading dengan sarung sasringatan. Beliau duduk di bawah pohon angsoka, di belakangnya Kiai Batu Lepang, Kiai Basan Tamyang, Kiai Karang Asem, Kiai Tambahan, Kiai Jelantik Bogor, Kiai Tabana, Kiai Tegah Kori, Kiai Kapal, Kiai Burikit, dan Kiai Anurah Kabe-Kabe. Demikian aturan atau tata tertib di kepatuhan sesuai dengan adat dahulu. Kemudian datang Kiai Ler Pranawa dengan banyak pengiring mengenakan kain panjang loreng bersetagen sutra dewangga berkampuh ngeraja singa bersuntingkan bunga teratai darat diiringi oleh pelayan dengan puan kidang kancana bermata merah. Tidak lupa menyisipkan keris Ki Panglipur sesuai dengan tata tertib keademungan, maka di belakangnya berleret teratur para pejabat, yaitu Kiai Kamasan yang amat tampan seraya mengerjakan kening, Kiai Lambing, Kiai Bondalam, Kiai Pring, Kiai Watanyok, Kiai Undisan, Kiai Alit Bungaye, Kiai Alit Kawan, Kiai Alit Tamasi, Kiai Alit Tegas, Kiai Alit Tegalingga, Kiai Alit Ubud, Kiai Alit Basangkase, Kiai Alit Basangkase, ikut pula Kiai Anglurah Dangen Pasar, Kiai Sukahet, Kiai Pring, Cagahan, Pacung, Adian Semal, Cacahe.
Yang terbelakang adalah Angurah Bungaya, seorang pejabat terkemuka dan rakyatnya yang taat mengabdi. Setelah itu datang Kiai Badelon. Setelah itu datang Kiai Badelon, kelihatan seperti kala saat menunggang kuda bergentak. Berduyun-duyun rakyat datang menonton yang berada di tempat ketinggian segera turun. Kiai Badelon berwajah seram, sekujur tubuh berbulu, berkumis dan berjenggot brewok dengan mata kemerahan tak ubahnya seperti raksasa, mengenakan busana dan keris layaknya seorang tumenggung dengan kain panjang bergambar banteng buas berkampuh loreng merah, menyuntingkan kembang seperti merah, menyuntingkan kembang sepatu merah. Anaknya Kiai Lontar Siu yang tampan bagaikan lukisan mengikuti di belakangnya. Kiai Badelon duduk di depan pintu, sepertinya pagar keraton pun tertutup. Di jalanan ramai oleh kedatangan Kiai Mambal dengan suara pedatinya berkiak-kiut, diikuti oleh Sablanga yang sama-sama berjenggot. Mereka turun di jero kapal. Setelah pagar keraton terbuka, mereka pun hanya bisa masuk ke depan keraton karena dibatasi oleh Kiai Pinate dan Kiai Angurah Kubon Tubuh yang telah lama tiba untuk menghadap. Para kesatria juga berdatangan dan berkumpul di belakang singgasana. Semua duduk dengan teratur seperti adat kebiasaan dahulu. Di antaranya terlihat para putra ide dalam segening seperti I Dewa Kaleran, I Dewa Karang, I Dewa Cau, I Dewa Belayu, I Dewa Sumerte, I Dewa Pamergan, I Dewa Lebah, I Dewa Kabetan, I Dewa Sidang, I Dewa Pasawahan, I Dewa Kulit, I Dewa Beda Hulu, dan I Dewa Beda Hulu. Hadir juga warga kesatria lainnya, yakni cucu-cucu I Dewa Tegar Mesum seperti I Dewa Pekandaran, I Dewa Tegas, I Dewa Waringin, I Dewa Abasan. Mereka duduk dengan agung sesuai dengan tata upacara kebesaran ksatria. Yang duduk lebih di belakang adalah I Dewa Kance dan Bencinga bersama para pejabat lainnya. Para patih dan para ksatria telah siap menghadap raja dalam pasamuan agung. Kini diceritakan keadaan di dalam Demade di dalam keraton sedang berhias dan mempersiapkan diri untuk paruman agung. Beliau dilayani oleh para istri baginda, yaitu Ni Gusti Pacakan, Ni Gusti Tangkaban, dan Ni Gusti Pling, dua orang kakak beradik yang wajahnya seperti kembar. Hanya istri baginda, yaitu Desak dari Bakas, bernama Dewa Ayu Biang Mayun, yang menyanding beliau sambil berhias. Ni Gusti Pacakan memegang cermin, Ni Gusti Ayu Selat mempersembahkan bunga, Ni Gusti Tangkaban mempersembahkan kinangannya, Ni Gusti Pling kakak beradik mempersembahkan kain dan ikat pinggang. Segera baginda mengenakan kampuh yang dibuat dari kain molompong, geringsing bersulam emas, bersuntingkan bunga cempaka dan beranting-anting yang pernah dikenakan oleh ide dalam juru pelambangan, serta mengenakan cincin nila pangkaja dan cincin bayi puri. Tampak gigi baginda putih bersih dengan gusi merah merekah seperti terbakar karena baginda telah memamah sirih 3 kali. Setelah lengkap dengan menyisipkan keris Ki Bangawan Canggu, baginda keluar menuju ruang paruman diiringi oleh pelayan membawa puan bermata merah yang lengkap seperti upacara seorang raja. Orang-orang cebol menyambut berjalan menuju halaman depan keraton untuk mengantar baginda raja.
para patih semua beranjak dari tempat duduknya turun ke bawah untuk menyambut dan menghormat kepada Baginda Raja. Baginda masuk ke dalam Pesamuan Agung. Ide dalam dimadi duduk di balai-balai cendana beralaskan permadani dengan lukisan yang indah. Setelah ide dalam memasuki ruangan Pasamuan, para putra ide dalam dimadi yang tengah remaja dan rupawan itu berpindah tempat ke belakang raja, yaitu ide Dewa Agung Pamahyun dan ide Dewa Agung Jambi. Demikian juga putra lainnya, I Dewa Pacakan, I Dewa Budi, I Dewa Bukian, I Dewa Tampuagan, I Dewa Batan Nyambu, dan I Dewa Gianyar. Semuanya mengenakan busana seragam putra raja dan duduk dengan tertib di bawah pohon apel di belakang raja. Begitu dulu warganet yang beriman. Saya akan lanjutkan kembali siapa lagi yang datang menghadiri pertemuan itu. Saya akan